Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Diah Ayu Mayangsari, NPM 186900025. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknologi Roti dan Kue yang bertema pizza. Pizza adalah kue bulat oven yang dibuat dengan adonan ragi segar yang dimasak lalu ditutupi dengan saus tomat, keju mozzarella, dan berbagai macam bahan-bahan lainnya. Bahan yang digunakan untuk pembuatan roti yang pertama yaitu tepung cakra dengan jumlah 2 kg, gula pasir 25 gram, garam 40 gram, olive oil 30 gram, air dingin 1200 ml, yeast 10 gram. Bahan yang digunakan untuk proses pembuatan saus yaitu tomato pure 1 kaleng atau sekitar 300 gram, oregano dan basil masing-masing 1 sendok teh, garlic powder 1 sendok makan, air, gula, garam digunakan sesuai selera atau secukupnya, bawang bombay secukupnya dan ditumis dengan 1 sendok makan evo, keju cheddar 100 gram. Untuk topping dan crust opsional, yang pertama yaitu keju mozzarella 200 gram per loyang, pasah besar-besar dan sisihkan. Jika ingin crust pinggiran pizza dengan keju, maka ditambahkan 100 gram untuk pinggirannya nanti. Pepperoni atau beef salami ditata rapat dan hampir bertumpuk satu sama lain di atas pizza. Setelah sausnya harus merapat peletakannya karena pada waktu dipanggang, pepperoni akan menyusut menjadi kecil. Daging cacah disaut hingga hampir matang, sisihkan untuk taburan setelah keju mozza. Paprika dipotong dadu 1 cm dan sisihkan bawang bombay potong dadu kecil serta sisihkan daun basil. Peralatan yang digunakan untuk pembuatan pizza yaitu oven, pan pizza, pizza cutter, mangkuk kecil, pengayak tepung, mangkok besar dan pengembang adonan, baskom aluminium untuk pengulenan dan plastik wrap untuk menutup mangkok pengembangan, timbangan ukur bahan, piring untuk menyiapkan bahan-bahan, sendok teh dan sendok makan, papan mebel atau marmer atau meja dapur, gelas kecil untuk mencampurkan ragi dan gula ke dalam air hangat 250 ml sebelum dimasukkan ke dalam adonan. Pengolahan produk yang pertama yaitu panaskan air hangat kurang lebih 48 derajat, pindahkan ke dalam mangkuk kecil, masukkan gula 1 sendok makan, aduk hingga larut, serta tambahkan ragi dan diamkan selama 10 menit. Yang kedua, ayak tepung ke dalam basin besar, masukkan masing-masing 0,5 sendok teh oregano, basil kering, garam dan garlic powder, aduk hingga tercampur, masukkan 2 sendok makan olive oil. Yang ketiga, masukkan air ragi yang telah didiamkan sebelumnya. Aduk tepungnya sedikit demi sedikit dengan tangan dari tengah hingga ke tepi. Aduk terus hingga tidak ada tepung yang kering yang tersisa pada dinding basin. Yang keempat, tabur tepung ke atas meja dapur atau papan mebel dan letakkan adonan di atasnya. Ulen adonan di atas taburan tepung hingga kalis. Yang kelima, letakkan adonan tersebut ke dalam mangkok besar untuk mengembangkannya hingga berukuran 2 kali lipat selama kurang lebih 1,5 jam atau hingga dirasa cukup mengembang. Yang keenam, panaskan wajan rata dan masukkan 2 sendok makan olive oil atau minyak sayur, tumis bawang bombay cincang. Setelah bawang terlihat transparan dan menguning, masukkan 1 kaleng tomato pure. Bila sudah mengental, tambahkan keju cheddar parut dan aduk rata. Angkat, sisihkan dan dinginkan sausnya. Bila menggunakan daging cacah, panaskan wajan, tuang 2 sendok makan olive oil atau minyak sayur dan tumis 1 siung bawang putih cincang hingga harum. Masukkan 100 gram daging cacah hingga setengah matang, tambahkan oregano, garam dan basil kering secukupnya. Ketika hampir matang, angkat, sisihkan dan dinginkan. Yang ke-8, pasah 200 gram keju mozzarella, sisihkan untuk topping dan panaskan oven selama 7 menit atau hingga suhu 200 derajat Celcius. Setelah adonan mengembang, angkat dari mangkuk, bagi sesuai selera, taburi loyang dengan tepung panir dan ratakan di atas pan pizza atau loyang lingkar. Tuang sebagian kecil campuran saus tomat dan ratakan di atas pizza. Jangan terlalu tebal sausnya dikarenakan akan membuat dasar adonan melembek. Taburi dengan cincang
daging cincang secukupnya, taburi keju mozzarella, tambahkan pepperoni dan irisan besar bawang bombay. Masukkan ke dalam oven yang sudah panas dan panaskan oven pada suhu 200 derajat Celcius selama 8 hingga 12 menit atau hingga dirasa crust bagian luar dan pepperoni mengering. Angkat, potong menjadi 6 bagian dan sajikan hangat. Penyimpanan dan pengemasan. Yang pertama, peletakan bahan yang sudah ada terlebih dahulu atau expired yang lebih cepat di depan tempat penyimpanan supaya dapat digunakan terlebih dahulu. Yang kedua, pemberian label ini dikhususkan untuk bahan seperti saus karena nantinya saus akan dibuat untuk stok bahan. Kemudian bahan-bahan diletakkan sesuai jenis suhu penyimpanan bahan. Yang ketiga, bahan yang disimpan pada suhu ruang 25 sampai 30 derajat Celcius biasanya merupakan bahan kering seperti tepung, gula pasir, garam, yeast, dan sebagainya. Yang keempat, untuk suhu refrigerator 50 derajat Celcius biasanya menyimpan bahan-bahan seperti keju mozzarella, parmesan, kongorong, atau saus tomat, adonan pizza yang akan diproses, dan lain-lain. Sedangkan suhu beku atau freezer minus 15 derajat Celcius digunakan untuk menyimpan adonan pizza yang akan diolah untuk keesokan harinya. Penyimpanan dan pengemasan. Untuk kemasan yang digunakan yaitu terbuat dari kardus yang berbentuk kotak pipih agar mudah dibawa dan disimpan serta menjaga bentuk pizza agar tetap rapi. Karakteristik mutu produk. Yang pertama, berbentuk bulat pipih dengan saus tomat serta mayones. 2, dengan berbagai taburan topping, sayuran, daging, dan keju. Yang ketiga, tekstur roti pizza yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek. Pengendalian mutu dan keamanan pangan. Yang pertama, saat proses persiapan bahan yang akan diolah terlebih dahulu dicek dan diseleksi atau disortir apakah bahan layak atau tidak untuk digunakan. Standar bahan yang layak digunakan bahan berwarna baik, tidak berbau, pengemas tidak apung atau bocor, serta tidak kadaluarsa. Yang kedua, bahan-bahan seperti sayur, jamur, dan daging dibilas menggunakan air hingga bersih. Semua bahan pada persiapan yang telah dipotong maupun saus yang telah jadi disimpan pada wadah yang bersih dan tertutup. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan bahan terkontaminasi dengan udara sekitar. Pemasaran. Untuk pemasaran ini melalui periklanan melalui media cetak dan elektronik, serta promosi penjualan, publisitas, dan penjualan perorangan yaitu seperti drive-thru atau pengiriman pizza kepada customer secara langsung ke rumah masing-masing customer. Terima kasih.